Kakak nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Si SMA 16 tuh di mana? Di Kurai. Sekarang ternyata anaknya ada terima di ITB. Wah, jalur undangan. Jadi kan secara ini untuk diterima lebih besar. Ya, itu 50%. Ya, donasi. Dari donasi. Yang orang tua. Dengan biaya orang tua ini dibuktikan dengan SK pindah orang tua. SK Ya, yang berumur maksimal 1 tahun. Karena kan tahun ini dia udah pindah. Kalau tahun sebelum tahun 2 tahun ini digunain orang tua, ngapain? Ini kalau bisa ikut tapi ada kondisi sistemnya down atau itu enggak? Insya Allah ya. Ada Bagi yang mengalami kesulitan dalam hal mendaftarkan ini bisa datang ke SMA kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di ngobrol bareng Umas bersama saya Bro Tony dan Bro Ari. Yoi. Nah, bro, hari ini kita di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Lagi ngapain, Bro? Sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan penerimaan mahasiswa didik baru. Yoi. Nah, Jadi itu kita dia. yang pengen masuk SMA, SMK, ya Bro ya. Yoi. Karena tanggal 16 itu akan dibuka Secara resmi. Nah, yang pastinya kemarin bro, Yoi. sempat kita juga ada sedikit trouble, tapi Insya Allah kemarin ada sih. tahun kemarin 2021 ya. Yoi. 2021 ada trouble dan mudah-mudahan dengan perbaikan 2022 ada angin segar lah, maksudnya itu nggak ada persoalan lagi di PPDB 2022. Yoi. Nah, untuk memastikan kesanggupan Provinsi Sumatera Barat menyambut PPDB Online 2022, kita di studio kedatangan ini Bapak bukan kedatangan Bro, kita yang berkunjung ke sini Bro. Iya. Bukan kedatangan, baru berkunjung kita Bro. ada Pak Suryanto Iya. sebagai Kabid SMA. Iya. Ya, Dinas Pendidikan Provinsi Dan Sumatera Barat. ketua PPDB juga. Yoi. Nah, selamat siang Pak Yanto. Ya, Siap, siap. Pak. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Ini rabbil kayaknya Pusing kayak Pak? Nggak pusing Pak ya? kayak banyak pikiran ya Pak ya. Kelihatan soalnya Pak. Nggak ada beban kayak Pak ya? Nggak. Insyaallah, ya. Insya Allah Pak ya. Yoi. Karena dengan udah perbaikan tentu Ya. persoalan-persoalan yang 2021 insya Allah udah 2020 dulu ya Pak. 2020. Ya. Nah, bicara PPDB itu Pak. Ya. Sekarang tahun 2022 seperti apa sih Pak prosesnya dulu Pak? Kita sampai dulu buat netizen. Ya, baik. Jadi pada pesannya sekalian ya. Jadi nanti warga masyarakat Sumatera Barat yang menginginkan memasukkan putra putrinya ke PPDB untuk SMA SMK di Sumatera Barat, mungkin ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama, aturan regulasinya sama dengan tahun lalu. Ya, karena kalau secara nasional itu menggunakan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ya, terkait dengan PPDB. Nah, Pemerintah Sumatera Barat sudah punya juga namanya Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2021 terkait dengan penerapan strategi baru PPDB ya, SMA, SMK dan sekolah berasrama. Kita punya sekolah berasrama beda dengan fungsi lain ya. Jadi makanya diatur di dalam peraturan gubernur ini. Sekolah bersama kita itu punya 12 SMA yang berasrama seperti SMA 1 Sumbar, SMA 2 Sumbar, SMA 3 Sumbar, SMA 4, ada SMA Anwar Cendekia, ada SMA 3 Painan. Nah, itu ada sekitar 12 sekolah berasrama kita. Ditambah ada 3 SMK. Ya. SMK PP di Turun, SMA PP Padang Mengatas, sama SMK Negeri 1 Sumbar yang ada di Lugu Lintah Kota Padang nih. Jadi insya Allah Ya. kita sudah siap ya. Jadi karena peraturannya juga sama seperti tahun lalu, berarti kan kita tidak ada perubahan yang signifikan. Ya. Insya Allah kita ready. Ya, insya Allah saya optimis berkat dukungan kawan-kawan semua dan doa bapak ibu semua, semoga ini berlangsung dengan baik. Insya Allah. Nah, bicara prosesnya Pak, seperti apa sih Pak? Peserta didik buat daftarnya juga sampai ke ujian ya Pak? Oke. Jadi untuk PPDB yang jalur berasrama ini sudah berjalan nih, sedang berjalan hari ini. Sampai hari ini, jadi tahapannya sudah jalan. Jadi ada sosialisasi, ada ujian. Sudah dimulai. Dan sekarang sudah pada saat tahap ini apa namanya pendaftaran ulang peserta didik yang diterima. Oh berarti Pak, itu kita bagi-bagi dalam Bagi. Jadi kan yang pertama ini untuk Ya, sekolah yang bersama supaya tidak ada penumpukan. Nah, ya. Jadi ada stepnya. Ya. Nanti anak-anak yang sudah diterima dan mendaftar ulang di Ya. sekolah bersama kita kunci, dia tidak bisa masuk ke sistem online. Tapi dia udah pasti diterima ya Pak ya? Diterima. Oke. Jadi yang diterima dan mendaftar ulang. Dia diterima,
mendatar ulang itu membuktikan bahwa dia mengambil haknya sebagai peserta didik di situ. Nah, artinya nanti kepala sekolah berasrama mengirim ke sistem kita sehingga anak-anak yang sudah diterima di jalur sekolah berasrama kita kunci untuk tidak bisa ikut di jalur lain. Berarti kalau misalnya dia tidak diterima, berarti dia masuk ke jalur lain. Bisa berarti ya. Kalau yang diterima dan mendaftar ulang tadi, diterima, dinyatakan diterima dan mendaftar ulang, kan bukti bahwa dia mau sekolahnya seperti ini kan daftar ulang. Nah, mendatangkan surat pernyataan dari materai, kemudian mengikuti tata tertib sekolah, segala macam, orang tuanya setuju, anaknya setuju, udah. Nah itu syarat khusus untuk masuk sekolah berasrama itu? Syarat khusus tidak ada, karena PPDB ini kan prinsipnya kan tidak didiskriminasi. Oh, jadi semuanya sama? Sama, hanya nanti anak yang berminat masuk situ ya silakan. Kan ini tergantung, kadang gini, orang tua yang berminat itu anak yang berminat sebetulnya. Ada juga kadang yang pengen tuh orang tua ya? diwawancara. Diwawancara, orang tuanya diwawancara, siswanya diwawancara, atau di situ. Oh gitu ya kan, jadi ada ketemu anak yang terus malah orang tuanya. Soalnya sepakat nih. Anaknya masuk sudah sekolah berasrama, tapi anaknya nggak siap. Jadi di wawancara itulah ketahuan bahwa anaknya ini mengabdi. Karena tinggal di asrama ini kan tidak seindah yang dibayangkan. Jadi butuh keberanian dong. Jadi berarti orang yang mau, anak-anak siswa yang mau berasrama, yang mau tinggal sekolah berasrama dia jauh dari orang tua. Iya, karena diajarkan mandiri. Dia harus ke mandiri. Jadi itu sampai dengan tanggal berapa itu Pak proses yang untuk sekolah? Sampai nanti tanggal 15 Juni. 15 Juni. Sekolah yang berasrama ini harus melaporkan berapa peserta didiknya dan by name by address. Jadi namanya, NIK-nya, NISN-nya lapor ke kita sehingga nanti kita kunci. Jadi udah selesai sampai tanggal 15 Juni. Ya, 15 Juni. Habis kan surat keterangan lulus SMP keluar. Jadi kenapa kita mulai tanggal 16? Karena SKL itu keluar tanggal 15, Pak. Berarti tanggal 15 ya karena syarat PPDB itu kan cuma SKL. Untuk yang lulus tahun ini kan punya SKL, ya, sudah lulus. Kalau untuk yang tahun sebelumnya, yang anak yang udah lulus tahun sebelumnya itu satu ijazah. Selama usianya masih belum sampai 21 tahun, dia masih punya hak untuk jadi pelajar. Masih boleh ikut berapa kali itu Pak? Ya, itu usianya pokoknya masih muda. Kalau tanggal 16 Juni 2022 umurnya tidak boleh di 21 tahun. Ya, syaratnya seperti itu. Saya masih bisa. Tapi kalau ijazahnya paket C, itu boleh ya? Paket B. Iya, paket B ya. Paket G. Berarti itu sampai dengan tanggal 15 ya, Pak ya? Iya, 15 Juni. Habis 15 Juni. Ya, 15 Juni anaknya di stop. Di filter nih masuk kasar. Iya, dilaporkan ke kita. Berarti anak-anak ini yang ada 15 sekolah tadi ya, 12 SMA dan 3 SMK itu otomatis yang anak yang diterima tidak boleh daftar di jalur online. Karena adil kan. Nanti kita dapat dua-duanya di sini dapat sudah dapat. Enak benar. Maruk dong Pak, nggak boleh banyak-banyak Pak ya. Biar pemerataan Pak. Ya, makanya itu tadi. Jadi kalau sekolah berasrama itu memang butuh jadi diwawancara apa? Sebenarnya saya mau menanyakan nanti Pak, kalau misalnya nanti kuota untuk sekolah bersama ini kurang nanti gimana aja nanti, tapi mungkin setelah nanti cadang naik ya. Ya, jadi diperlukan kuota yang ya pemain bola berarti Pak ya. Kalau udah pemain utamanya mundur, pemain cadang naik Pak ya. Pemain bola. Next Pak. Iya. Habis itu yang PPDB online. Online ini mulai tanggal 16 Juni. Ya. Ya, kenapa kita mulai tanggal 16 Juni? Karena SKL SMP dan MTS itu keluarnya tanggal 15. Nah, itu satu hari setelah itu. Tapi kita udah ada persiapan. Ya, kami tadi aja rapat dengan alhamdulillah tahun ini seperti tahun sebelumnya ya, tahun kemarin juga ini kegiatan PPDB ini ada 4 OPD yang menggawanginya. Siapa itu? Pertama Dinas Pendidikan jelas tuh, ya. karena kita yang sangat berkepentingan benar terkait dengan pendidikan ya. Yang kedua untuk untuk jalur afirmasi itu kita butuh data terpadu kesejahteraan sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial kan ada di dinas sosial. Jadi anaknya itu yang punya PKH dan PIP. Ya, jadi ikut dalam program Keluarga Harapan dan program Indonesia Pintar. Jadi jalur afirmasi ini untuk saudara kita yang berasal dari kalangan keluarga tidak mampu. Ya, tapi dia masuk ke sistem itu. Data terpadu kesejahteraan. Kita nggak mau yang saudara tidak mampu yang dari kelurahan gitu ya. Jadi kami ngambil dari data karena itu kan data yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Jadi kami secara administrasi insya Allah bisa dipertanggungjawabkan lah.
Terus satunya lagi nanti ada afirmasi ini juga kita butuh dari lembaga ini anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kan sekolah kita ada sekolah inklusif ya. Sekolah inklusif juga ada boleh menerima anak berkebutuhan khusus, tapi di asesmen dulu. Ya, di asesmen oleh lembaga yang resmi yang ditunjuk ini lembaganya karena boleh Pak. Apa ya? Bukan lupa catatan Pak. Di sana dia ada. Berarti itu masuk dalam jalur afirmasi berarti ya? Iya, jalur afirmasi nih. Iya. Lembaganya namanya UPTD LDPI, Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. Itu ini di Kuranji. Nah, jadi lembaga itu yang nanti berhak, yang punya hak dan memang diberi kompetensi untuk memberikan asesmen terkait anak ini layak nggak? Ini maaf ya, anak berkebutuhan khusus ini kan tidak semua yang bisa masuk ke sekolah umum ya. Yang masuk ke sekolah umum namanya kan jalur inklusif. Bisa nggak dia dari asesmen LDP inilah yang bersangkutan bisa masuk ke kami dengan sistem jalur afirmasi. Makanya itu dinas sosial. Yang kedua jalur zonasi. Zonasi ini yang heboh-heboh. Kalau dulu kan ada duduk gelap. Istilahnya pindah domisili dan macam-macam. Pindah domisili sekarang, ini kita informasikan Bapak Ibu. Pindah domisili sekarang tuh hanya berlaku dua. Pertama karena bencana alam atau bencana sosial. Bencana alam itu contohnya saudara kita di Pasaman, di Pasaman. Force mayor lah ibaratnya. Iya, force mayor. Jadi rumah mereka direlokasi, kan rumahnya rusak berat, macam hancur kan, hancur. Berarti mungkin beberapa warganya kan direlokasi dari rumah itu, jauh dari lingkungan asalnya. Ini kan butuh keterangan domisili. Kalau pindahnya misalnya jauh ke kecamatan yang satu atau kemana ke kabupaten yang lain, misalnya maaf ya, direlokasi jauh. Ini kan dia nggak punya KTP, kakaknya kan tidak berasal dari lokasi tempat dia ini. Nah, yang begini-begini ini direkomendasikan, oke, ada surat pindah domisili, kita akui. Yang satunya lagi itu bencana sosial seperti kerusuhan. Ya kan, saya pernah ada anak dari Papua dulu kan, anak Papua kan yang kerusuhan di Papua, terus ke Sumatera Barat. Nah, itu kita terima. Kayaknya misalnya waktu tsunami Aceh gitu ya Pak ya. Tsunami Aceh bukan kerusuhan sosial. Iya, maksudnya contoh pindahnya seperti itu. Ya, force mayor tadi. Kalau kita di Sumatera Barat ada di Kajai, di yang paling Masalah Barat. Di Aceh kan belum juga urusan dulu ya. Kalau pindah domisili, misalkan orang tua pindah gimana Pak? Pindah tugas misalkan, tentu dia pindah. Itu jalur lain. Kalau itu namanya jalur perpindahan tugas orang tua itu 5%. Jadi saya sebutin aja ya. Jadi kita 4 jalur. Pertama zonasi. Ya, itu 50%. Ya, jadi zonasi ini berdasarkan zonasi ruhnya begini. Mendekatkan peserta didik dengan tempat tinggalnya. Ini harus dipahami nih. Itu konsepnya ya. Konsepnya. Jadi artinya peserta didik itu memang nggak perlu harus jauh dari tempat tinggalnya. Dekat dengan sekolahnya, dekat dengan rumahnya. Makanya nanti prioritasnya adalah semakin dekat dengan tempat tinggal dengan sekolah itu semakin berpeluang besar untuk diterima. Karena nanti diukur jarak dari antara titik koordinat sekolah dengan titik koordinat rumah dia. Jadi alat seleksinya adalah jarak. Ya, semakin dekat jarak dengan sekolah, dia akan semakin kemungkinan untuk diterima lebih besar. Ya, itu 50%. Ya, zonasi tadi. Zonasi. Yang kedua, itu jalur afirmasi yang saya katakan tadi. Afirmasi ini 15%. Jalur ini adalah untuk anak-anak ini hak negara nih, hak dan kewajiban negara untuk bersama mereka nih ya. Ini anak-anak afirmasi ini kan anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi, itu anak yang secara finansial mereka berada di bawah garis kemiskinan ya. Nah, anak ini dibuktikan dengan keikutsertaan dalam data terpadu kesejahteraan sosial, yaitu nanti ada kartu PKH dan kartu PIP. Nah itu jalur afirmasi. Yang ketiga. Yang berikutnya jalur perpindahan tugas yang tadi dikatakan. Perpindahan tugas orang tua. Dengan tugas orang tua ini dibuktikan dengan SK pindah orang tua. SK pindah. Yang berumur maksimal 1 tahun. Karena kan tahun ini dia harus pindah. Kalau tahun sebelum 2 tahun itu ngapain? Berarti nggak berlaku tuh Pak ya? Nggak berlaku. Jadi di tahun berjalan tahun ini, jadi setahun. Jadi kalau sekarang bulan Juni tanggal 16 Juni 2022, berarti itu SK itu maksimal
tanggal 16 Juni 2021. Ya, itu maksimal tuh. Ya, beda dengan domisili. Kalau domisili itu malah minimal setahun. Kalau domisili, keterangan domisili, kan ada anak yang pindah kan misalnya, ya silakan aja. Ya kan? Yang pindah domisili itu minimal setahun. Iya kan? Kurang dari setahun kayak diakui pindah domisili. Nah, kecuali yang tadi ya, yang pindah domisili karena faktor bencana alam, bencana sosial. Nah, satunya lagi setelah jalur perpindahan tugas orang tua namanya jalur prestasi. Di sini ada 30% nih. Ya, yang 15%-nya ada prestasi akademik. Akademik apa nih Pak? Nanti caranya apa? Kita nggak prestasi. Semua anak punya prestasi. Nilai raport itu kan prestasi. Semua anak punya raport. Raport yang diambil ada 5 semester. Karena kita nggak ada UN. Ya, karena ada UN, makanya kita ambil raport 5 semester di mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA dan IPS. Itu 5 semester. Akumulasi nilai dan ranking tuh. Jadi nanti anak kita yang punya nilai bagus, silakan. Jadi anak ini bisa keluar dari zonasinya kalau dia punya nilai bagus. Silakan dia keluar dari zonasinya. Jadi terserah mereka milih jalur yang mana. Ya, kalau ini kemana aja bebas nih. Walaupun sekarang kan sekolah nggak ada sekolah unggulan. Oh iya Pak, benar. Ya, nggak boleh. Iya, sekolah unggulan tuh nggak ada lagi. Pemerataan Pak. Pemerataan. Itu jalur prestasi ya. Jadi prestasi itu 30%. Jadi tadi zonasi 50. Jalur prestasi terus satu lagi yang prestasi juga ada ini ada non akademik ini lomba-lomba karena Allah kan maha adil ya. Artinya sekolah ini kan unik. Ada satu sisi kelemahan, ada sisi kelebihan. Nah, yang kelebihan ini kalau di tumbuh kembang akademik kan jadi prestasi. Contohnya lombanya apa aja Pak? Tari tambang masuk Pak? Olahraga. Jadi misalnya atlet. Yang ini yang ada ajang lomba yang nanti memang resmi oleh pemerintah, oleh yang diinginkan oleh Kemendikbud, misalnya kayak FLS 2N, lomba seni, festival lomba seni dan kreativitas siswa. Kemudian ada juga misalnya nanti ada OSN, Olimpiade Desain Nasional, KOSN namanya. Ya. Kemudian ada lagi nanti O2SM, Olimpiade Olahraga, itu kan yang gitu. Nah ini ada kita buat range. Kalau juara tingkat kabupaten berapa, juara tingkat provinsi berapa, juara nasional berapa. Jadi dia ada ininya. Semakin tinggi juaranya bagus tuh. Bagus. Berarti kalau misalnya ada juara internasional ya. Bisa sih bro kalau menang lomba pajak pindah nggak bisa bro. Itu bukti dari kehadiran pemerintah bro. Jadi semua aspek kita tinjau di dalam PPDB. Nah tadi ada yang menarik sedikit Pak Yanto tadi kan sempat Pak Yanto bilang tadi itu dari sisi zonasi itu kan ditentukan dari dinas sosial dari bukan zonasi maksudnya afirmasi dinas sosial. Terus ada yang ketinggalan kan tadi ada 4 yang ikutan tadi itu 4 instansi yang terlibat. Jadi untuk afirmasi kita kerjasama dengan dinas sosial DKS. Untuk jalur zonasi kita kerjasama dengan Disduk Capil terkait dengan keabsahan kartu keluarga. Karena kan alat ukurnya kan tempat tinggal itu kan domisili itu kan kartu keluarga. Benar Pak. Jadi nanti kartu keluarga ini kan sering terjadi mutasi. Kita pengen tahu nih mutasinya karena apa? Apakah terjadi perpindahan domisili atau karena mutasi misalnya ada yang keluar dari kartu keluarganya misalnya kan nanti di tanggal keluarga itu kan berubah itu dipecat sama orang tuanya Pak ya. Sudah menikah terus pecat dia pindah dari saya pecat kamu gitu ini anak itu kan nanti ada ininya ada record yang tahu tuh Disduk Capil. Kemudian kalau untuk aplikasinya dengan Diskoinfo. Itu kita siap ya Pak ya dari segi sistemnya. Ya, jadi tahun lalu kan alhamdulillah kita dengan Diskoinfo dan alhamdulillah berlangsung dengan baik. Ya, memang sih ada kekurangan dari sini tapi kita perbaiki. Kan namanya kita kan harus perbaikan. Jadi kalau misalnya ketakutan ditahukan polisi sistemnya down atau itu enggak? Insya Allah. Dan sekarang kan kita ini kalau dulu kan sekali jalan tuh langsung. Sekarang kan kita bagi-bagi. Nah, jadi ini sebagai kurasi ya. Jadi ada tahapan-tahapan. Ya Pak. Ya, tahapan yang pertama untuk yang jalur ini pertama kita bagi afirmasi dan perpindahan tugas orang tua ini dimulai tanggal 16 sampai tanggal 21 Juni. Berarti yang pertama ya? 20% dulu. 20% dulu. Dulu. Kalau kemarin kan sekali jalan tuh. Sempat ini ya.
cepat. Jadi kayak bottleneck. Ya karena semua orang harusnya kita down bagi. Yang penting masih di tahapan PPDB. Berarti itu salah satu strategi Nah, ini ya. Jadi ini 20% kan ini, Ya. masih 15, pemetaan tugas orang tua ada 5%, 20% dulu. Ya, Yang lain, oke. wait and see dulu nih. Ya. Yang nanti daftar ulang yang diterima, sampai dia nanti pengumuman dan daftar ulang diterima di tanggal 20 Juni itu, 20 Juni, dia udah, jadi kan tadi saya katakan, anak-anak yang sudah diterima dan mendaftar ulang, Ya. dikunci nanti sama sekolahnya. Nah, ini kalau tadi udah jalur afirmasi, yang juga tahap kedua jalur prestasi itu mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 27 Juni. Dari mulai tahap pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan calon yang diterima. Sama dengan afirmasi tadi, yang diterima, kemudian nanti salur pendidikan itu melaporkan ke sistem kita sehingga di-cut. Jadi anak-anak yang sudah diterima di jalur prestasi tidak boleh lagi mengikuti jalur zonasi. Ya, ini ya. Jalur prestasi ada dua. Pertama tadi prestasi akademik nilai raport, yang kedua prestasi non akademik lomba-lomba. Jadi prestasi ini jalur yang terakhir. Enggak, jalur kedua. Nah, terakhir baru jalur namanya zonasi. Nah, zonasi ini artinya roomnya adalah mendekatkan didik dengan tempat tinggalnya. Nah, makanya nanti yang paling berpeluang untuk dapat di sekolah ini adalah peserta didik yang memiliki tempat tinggal dekat dengan sekolah tersebut. Nah, begitu. Itu dari tanggal? Nah, ini mulai dari tanggal 28 Juni sampai tanggal 3 Juli. Sampai tanggal 3 Juli. Nah, jadi ada proses pendaftaran, seleksi, pengumuman, pendaftaran ulang calon yang diterima. Nah, ini ya, jadi untuk SMA nih. Jadi SMA kita jadi empat sistem. Pertama itu tadi di tahap 1 afirmasi 20% ya. Ya. Berarti 15 tambah 5 afirmasi dan perbedaan tugas orang tua. Kemudian yang kedua jalur prestasi 30%. Yang ketiga adalah jalur zonasi 50%. Kemudian yang berikutnya untuk SMK. SMK lagi nih, ini bagi anak-anak kita yang akan masuk ke sistem yang vokasi atau SMK. Ini ada 2 tahap juga nih. Tahap pertama, karena kalau SMK ini Permendikbudnya mengamankan ada tes minat bakat. Ya, jadi kenapa ada tes minat bakat? Karena anak ini kan kalau vokasi ini kan tergantung minat dan bakat dia. Misalnya minatnya ke ke mekanika, montir gitu. Ternyata bakatnya ini ke menjahit, kan nyambung nih. Jauh lah ya. Tes minat bakat ya. Jadi yang pertama tahap 1 pendaftaran dan tes minat bakat. Kalau itu langsung ke sekolah. Langsung ke sekolah yang ada sekolah yang mengadakan tes minat bakat. Jadi misalnya Anda ingin masuk, kalau di Kota Padang nih contoh ya, ingin masuk SMK 9 Padang. Anda sekalian datang ke sana. Iya kan? Membawa semua bukti-bukti bahwa SKL tadi, bawa surat keterangan lulus, kemudian membawa raportnya, iya kan? Datang ke sana. Dan sana begitu daftar secara online bisa daftar di situ tuh. Tambah kita akan mendaftar terkait dengan tes minat bakat. Dites, diuji sama tim yang ada di satuan pendidikan SMK tersebut. Ya, kira-kira Anda cocok nggak misalnya jurusan otomotif, berbakat dan berminatnya di situ. Begitu. Sehingga kalau sudah minat dan bakat, insya Allah jadi dia. Karena SMK-nya membutuhkan skill dan keahlian kan. Makanya hanya anak yang berminat dan berbakat itu yang cocok untuk jurusan tersebut. Sampai nanti pengumuman tahap 1 ada pendaftaran ulang calon yang diterima. Nah, yang udah diterima uji juga dong, dia jangan dia pindah-pindah kemana-mana. Jadi kalau untuk SMK ini dia bisa milih satu SMK dengan 2 program keahlian. Jadi kalau di SMK namanya ada program keahlian, ada program keahlian otomotif, ada teknik komputer dan jaringan, itu program keahlian itu. Berarti satu peserta bisa memilih satu SMK dengan 2 program keahlian di satu SMK. Atau dia bisa memilih satu program keahlian yang sama tapi di 2 SMK. Di SMK yang berbeda. Ya, contoh misalnya saya pengen memilih jurusan otomotif, saya bisa milih di SMK 5 atau SMK yang ada otomotifnya SMK 1. Karena SMK ini macam-macam Pak, ada SMK bidang teknik, ada SMK bidang perhotelan, ini beda-beda nih. Jadi nanti Anda harus pastikan nih. Dan kalau SMK itu tidak dizonasi.
Berarti Memperlakukan nggak sih? Iya, nggak ada zonasi. Ya, kenapa nggak ada zonasi? Karena anak ini kan contoh misalnya di Bukit Tinggi ada seorang peserta didik situ dia pengen masuk teknik kelautan misalnya. Teknik kelautan nggak ada di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi nggak ada Pak ya? SMK kelautan yang ada di Padang. Iya. Nah, berarti dia gitu. Jadi karena tidak semua kabupaten kota punya dan SMK ini kan membutuhkan peralatan praktek yang Cukup banyak lengkap segala macam. Nah, makanya tidak semua kota kabupaten ada. Ya, iya kan? Nah, makanya nanti dia bisa memilih dan ini bisa keluar dari kampung halaman dia bisa kemana-mana. Jadi tidak berlaku lagi sistem zonasi tadi. Ya, berlaku. Malah ada beberapa tuh boleh dari tingkat nasional tuh kemana-mana. Karena beberapa ada kayak seperti SMK Kerawitan yang di Cengkeh ini kan sekolahnya masih sedikit tuh. Ada di Jogja, ada di Padang, di tempat lain nggak ada tuh. Ya seperti itu. Itu kan contoh ada kekhususan tertentu dan itu hanya ada di kota dan kabupaten tertentu. Jadi kita nggak bisa mau mengkat dia berdasarkan zonasi. Beda dengan SMA. Pak Yanto, tadi masalah ini kita kuotanya Pak Yanto. Kuota untuk SMA, SMK. Itu. Ya. Kita mendapatkan data dari data Kodik ya. Data Kodik. Dengan data kita peserta didik yang kelas 9 berarti kelas 3 SMP, 3 MTS. Untuk SMP negeri berjumlah 59.234 Sumatera Barat. Yang swasta 7.356. Jadi ada sekolah SMP negeri dan swasta. Satu sisi kita juga punya peserta didik dari MTS. Nah, MTS kan ini madrasah alamiah kan sama setingkat dengan ini. Itu negeri dan swasta jumlahnya 18.814. Total itu semua tercover nggak? Total seluruhnya kalau peserta didik itu jumlahnya 85.404. Jadi total yang biasanya memang sekitar segitu kok di Sumatera Barat. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya antara 80.000 sampai 90.000. Tercover antara itu. Ini sebenarnya gini Pak. Anda sekalian ya atau Bapak Ibu sekalian, daya tampung kita yang SMA negeri ada 43.038 daya tampung. 43.000 Ya. daya tampung gitu Pak. Kursi yang tersedia gitu ya. Kursi yang tersedia 23.000 yang SMK, SMA. Kemudian kita juga kan ada daya tampung madrasah aliyah. Madrasah aliyah ini kan MTS kan bisa masuk ke madrasah aliyah dan SMP pun dia bisa masuk ke madrasah aliyah. Iya kan? Nah, ini daya tampung udah kita tanya sekitar 13.632. Itu tuh negeri ya semuanya. Negeri, padahal ada yang swasta juga. Makanya kan ada yang swasta juga. Sehingga total daya tampung yang sekolah di luar yang ini ada 79.868. Kira-kira cover ya. Tercover karena kita punya juga sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Jadi untuk masyarakat tidak usah khawatir ya. Khawatir. Tetap ikuti jalur-jalur yang tadi disediakan. Mungkin anaknya berbakat di bidang melalui afirmasi, melalui zonasi, melalui prestasi itu bisa kita memilih ya. Setelah tanggal-tanggal nanti kita posting nanti ya bro ya. Share nanti tanggal-tanggalnya juga. Nah Pak Yanto ini keresahan juga di masyarakat Pak Yanto. Karena kalau misalnya kita kan mau yang terbaik untuk anak kita sendiri. Pengen sekolahnya di sana, itu kan melanggar dari zonasi misalnya. Dia tinggalnya di daerah tepian gitu ya, atau di kota tengah, misalnya. Pengen kita sekolah yang di pusat kota itu bagaimana? Karena terasa masyarakat itu kayak tuh maunya pengen sekolah yang bagus gitu, sekolah-sekolah yang bergengsi gitu kayak mungkin masih ada yang berpikiran juga. Berpikiran seperti itu kayak tuh. Kalau bulan gitu ya. Bulan gitu Pak. Baik, mungkin bisa saya jelaskan ya, kita jelaskan sini. Sistem zonasi ini memang ada pro dan kontra, jelas ya kan. Yang pro ini biasanya orang-orang yang secara tanda kutip dia masih beranggap bahwa ada sekolah unggulan. Yang kontra, yang pro ini ya orang-orang yang memang percaya kepada kapasitas sendiri gitu ya. Jadi begini, kalau dulu sekolah ini kan, kalau mau jujur ini kan sekolah ini kan kasta dulu. Maaf ya. Dari zaman feodal kita kan sekolah ini kasta, orang yang bisa sekolah kayak bapak saya tuh hanya bisa sekolah sampai sekolah rakyat SR baru dulu. Kalau mau masuk mulu atau SMP itu harus di kota yang jauh dari tempat tinggal. Makanya yang bisa sekolah mulu SMP atau AMS zaman dulu ya itu hanya anak-anak tertentu. Kalau di Jawa namanya anak bodana atau anak carik. Anak petani nggak ada cerita itu ya sekolah. Kaum ningrat gitu ya. Ya kaum ningrat, daerah biru lah misalnya. Contohnya misalnya kayak di Sumatera Padang, SMP 1 Padang dulu mulu. Kemudian kita juga punya sekolah tua itu SMA 2 Bukit Tinggi itu dulu. Itu sekolah raja, itu sekolah quick school namanya. Dulu zaman dulu tuh
Abdul Haris Nasution itu alumni SMA 2 Bukit Tinggi. Jadi anggapan-anggapan itu yang sampai sekarang masih ini ya, masih Orde Baru. Yang sekarang ini juga begitu juga kasta juga sekolah unggulan, RSBI lah, sekolah Akreditasi lah, internasional gitu ya. Pokoknya sekolah itu di berdasarkan kasta. Di branding ya. Nah, sekarang pemerintah itu mencoba untuk menghapuskan itu karena ada tanda kutip diskriminasi. Contoh, jadi memang ada nilai plus dan minusnya. Yang positifnya sekarang anak-anak itu sekarang tersebar. Jadi input peserta didik itu sekarang semua sekolah sama. Kenapa? SMA unggulan yang dulunya kan dalam bentuk unggulan, sekarang menerima juga anak afirmasi. Wajib menerima 50% anak afirmasi. Kalau anak yang maaf ya, kalau zaman dulu sekolah unggulan itu kan anaknya diseleksi secara akademik. Seleksi secara akademik bagus. Tambah lagi orang tua yang mau menginvestasikan dananya, pikiran, tenaganya untuk anak ini. Kalau itu, kecil itu ya. Anaknya seragamnya bagus. Ditambah orang tuanya mendukung full. Anaknya les sana, les ini, semua dengan ini. Kemudian anaknya pun siap untuk belajar. Siap untuk belajar diatur orang tuanya, iya kan? Diatur orang tuanya, dia sarapan pagi. Ini anak saya belajar nih. Sekolah ya sulit untuk mengupgrading anak begini. Itu dulu ada di sekolah unggulan, sekarang itu dipangkas. Tidak boleh ada sekolah unggulan. Dihilangkan karena itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Anak miskin di sekolah unggulan zaman dulu Bapak Ibu dikejari itu. Dia merasakan dampak kemacetan di rumah tinggalnya, tapi dia nggak bisa sekolah di situ. Dia harus sekolah jauh sehingga bisa berhenti putus sekolah. Itu jadi ada nuansa itu. Nah sekarang dipangkas itu tidak ada. Dan alhamdulillah ternyata nih saya baru tahu informasi kemarin waktu saya lagi ngisi lokakarya SMA 16 Padang di Simpang Akhirat di Simpang Akhirat. Namanya Simpang Akhirat. Simpang Akhirat di mana ya? Di kakak nggak tahu kan? Nggak tahu Pak. Di SMA 16 tuh di mana di Kuranci. Sekarang tahun ini anaknya ada yang terima di ITB. Wow. Jalur undangan. Jadi sekarang secara ini udah mulai nih. Jadi anak-anak yang terpaksa dimasuk donasi karena dia nggak diterima di kan tahun pertama kan marah-marah gitu masyarakat. Ya wah anak-anak terpaksa benih-benih itu kan dimanapun itu benar Pak. Ya kan? Jadi dengan sistem donasi itu ada sebenarnya kalau misalnya kita bisa lihat lebih luas PMT berarti ada persamaan hak, ada kesetaraan, keadilan gitu. Jadi setiap sekolah jadi secara tidak langsung nanti akan berkualitas masing-masing gitu ya. Jadi jadi tergantung proses kan, mutunya sama. Kenapa mutunya sama? Input kan sekolahnya tergantung input. Input, proses, ya kan? Nah kalau inputnya sama, sekarang kan tergantung prosesnya. Tergantung itu sekolah ini sekarang berpacu dia. Di sekolah pinggiran pun kalau kepala sekolahnya kreatif, kemudian mau punya dedikasi bagus, bisa berpikiran maju gitu bagus. Contoh tadi SMA 16 misalnya. Dan itu juga banyak tuh SMA 12 udah mulai muncul. Kemarin saya ke SMA 7 Padang banyak terima di IPB. Undangan. SMA 8 juga begitu. Jadi ini kalau dulu kan sekolah-sekolah yang tradisional bagus aja, kan enggak. Jadi memang karena Pemprov pemerintah provinsi sudah mengupgrade sekolahnya, sarana-sarana yang sudah lengkap semua di seluruh SMA, tentu peserta didiknya juga harus meningkatkan kompetensinya Pak. Harus percaya diri Pak ya. Percaya diri di mana dulu berpikir kalau SMA di ujung percaya diri malu sama SMA lain Pak ya. Guru-guru di sekolah pinggiran itu pun gengsi menyekolahkan anaknya di sekolah dia. Gengsi, misalnya contoh di SMA 16, anaknya nggak mau di sekolah di SMA 16 karena di sini nggak pede, apa namanya? Kalau ditanya SMA mana nggak mau bilang SMA bilang. Gak boleh gitu anak guru itu harus bangga dong Pak ya. Sekarang kan ada peluang gitu di jalur pemindahan tugas orang tua kan ada peluang anak guru sih. Di Permendikbudnya dikatakan jika terjadi kekurangan kuota untuk jalur pemindahan tugas orang tua itu bisa digunakan untuk anak guru. Iya kan? Artinya apa? Pemerintah juga beri peluang orang tua yang mengajar di satu pendidikan anaknya sekolah di tempat orang tua mengajar. Kalau dulu gengsi itu anak-anak guru-guru di mana-mana maunya anaknya sekolah di sekolah-sekolah yang favorit tadi. Sekarang benar. Jadi artinya biar gurunya harus bangga juga dong. Jadi begini ya, satu sisi nanti SMA unggulan sekarang kan dia juga terima anak afirmasi. Wajib ya? Wajib. Anak afirmasi itu anak dengan posisi tidak siap belajar itu. Itu yang makanya sering ini. Kenapa? Anak afirmasi ini kan beda dengan anak tadi. Anak tadi siap tuh. Siap anak prestasi lah, ya kan? Anak prestasi yang siap. Nah anak afirmasi
dia kan nggak boleh jadi nggak sarapan. Untuk bisa sekolah saja itu butuh perjuangan berat ya. Boleh jadi dia nganter kue dulu ke rumah tetangganya, dia nggak sarapan, dia berangkat ke sekolah tuh dengan perjuangan besar tuh, perjuangan berat. Nah, anak-anak ini harus dikawal benar oleh sekolah. Kenapa? Karena berpotensi putus sekolah besar ini anak-anak ini. Ya, ini besar potensi sekolah, ya kan? Nah, makanya sekarang kan ada di semua sekolah wajib menerima anak afirmasi. Itu sama aja berarti. Makanya tadi apa ya, afirmasi itu didukung oleh data dari data dari sosial, DKS, benar-benar berkebutuhan. Ya, khusus anak ini. Jadi artinya kan salah satu yang bisa mengentaskan kemiskinan kan dengan pendidikan. Nah, ini bapak ini bisa duduk di sini kan karena sekolah dulu. Coba kalau alhamdulillah Pak. Iya, kalau nggak begitu. Jadi artinya bisa memutuskan rantai kemiskinan itu dengan makanya pemerintah sangat concern sekali yang afirmasi ini mau dikawal benar. Ya, nanti dia tidak boleh ada pungutan apapun terhadap anak ini. Iya kan? Ya, dan dapat beasiswa PIP, iya kan? Beasiswa PIP. Ya, beasiswa program Indonesia Pintar. Jadi yang begini-begini memang dikawal benar oleh pemerintah. Ini kan negara harus hadir sama mereka. Iya. Karena kalau sampai mereka putus sekolah, iya kan? Nah, itu yang mengerikan ya. Terus itu tadi kan kita sudah mendengar bro. Ada keresahan lagi bro? Keresahannya banyak, mungkin masih banyak bro. Keresahan ya mungkin ada komplain nanti. Kayak tuh kalau misalnya ada seseorang yang orang tua dari murid yang kurang puas gitu. Itu gimana cara kayak itu? Apakah dinas pendidikan? Sediain itu nggak Pak? PPDB juga menyediakan? Kita akan ada posko. Ini pada hari H posko PPDB posko di dinas pendidikan. Dan nanti akan diberikan juga nanti di posko kita juga ada nomor telepon yang akan call center berarti Pak? Iya, call center. Dan nanti silakan bisa berkoordinasi. Dan kita juga berusaha dengan ombudsman. Dikawal ya. Ya, dikawal dengan ombudsman. Tidak ada keresahan-keresahan dari pemerintah Provinsi untuk melaksanakan PPDB online 2022. Nah, terakhir nih Pak Yanto, karena udah persiapannya udah matang, dari segi sistem kita udah upgrade, udah lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Harapan Pak Yanto nih dari PPDB di tahun 2022 ini? Mungkin kepada masyarakat jadi Bapak Ibu yang terhormat, semua anak sekalian, artinya insya Allah kita akan berupaya nih sebaik mungkin memperbaiki semua yang ada dalam proses PPDB ini, dan insya Allah saya akan percaya semua akan tertampung insya Allah, iya kan? Ya artinya kita sebetulnya kalau dia tampung dengan ini ya, cuman kan yang jadi masalah kan banyak setting yang lebih cenderung kepada SMA. Ya, SMK kita tuh banyak yang kurang siswa. SMK. Umumnya anak SMP ini banyak mau juga SMA. Ya, jadi SMK kita itu banyak kekurangan peserta didik. Dan SMK ini kan salah satu program pemerintah itu kan mempercepat dunia lapangan kerja. Jadi artinya kita himbau ya, artinya kawan-kawan kita, dada kita yang ingin ini coba selain SMA juga mungkin bisa sekarang mencari informasi dan SMK yang insya Allah SMK itu bisa membantu kita untuk bisa terima di lapangan kerja. Peluangnya banyak di situ dan program ahlinya juga banyak. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hal-hal ini memang segera ikuti jalur-jalur tersebut dengan baik. Pelajari, koordinasi dengan orang tuanya ya, artinya terus berkomunikasi, bermusyawarah dengan orang tua yang mana yang mau kita pilih. Insya Allah kalau ini bisa berlangsung dengan baik, saya akan percaya nanti akan dimenangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah itu bro, sudah banyak bro pertanyaan kita tentang PPDB online bro. Cuman ada yang ketinggalan tadi Pak Yanto bilang jangan lupa sediakan paket karena di PPDB online. Iya. Paket data juga harus diisi kan? Iya benar. Ini susah daftar dong. Oh iya juga nih. Gimana Pak? Bagi yang mengalami kesulitan dalam hal mendaftarkan ini bisa datang ke SMA kita. Ke SMA? Ya, SMA kita misalnya itu kita udah minta pada kepala sekolah, pada dia itu ada operator. Jadi kalau ada disediakan jadi untuk ini gitu. Free wifi juga Pak. Nah, di sekolah kita ada labor komputer dan bisa mendaftar nih bagi yang tidak punya Android. Iya benar. Kemudian yang kesulitan kuota tadi harus kuota segala susah jaringan belum. Datang saja tuh bawa berkas ke satuan pendidikan SMA SMK. Kita bantu. Ya, karena di satuan pendidikan itu kan punya labor komputer. Itu wifi-nya gratis. Jadi tidak ada masalah, bro ya. Tapi tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap antri ke sana, lapor. Kalau kami ingin mendaftar PPDB, tapi kesulitan maaf tadi dari masyarakat afirmasi tuh, dari kalangan
keluarga dari afirmasi kan. Afirmasi. Nah itu kan dari kalangan keluarga tidak mampu. Ditemani gitu ya. Ya, Bu ini nggak punya nggak punya Android, nggak punya paket, nggak punya macam-macam, ya kan? Nah itu bisa datang aja ke ini apa namanya Sekolah. ke sekolah dan insya Allah sekolah kita akan memfasilitasinya. Duh, Pak Yanto ini seru banget ya bro kalau Seru. masih mau minta PPDB ini, tapi karena Ya. waktu yang terbatas kita closing sekarang bro. closing ya. Tapi Pak Yanto, terima kasih banyak Ya. Pak Yanto atas waktu dan tempatnya adalah Ya. sama kita. Semoga aja PPDB online 2022 ini lancar Ya. dan mencapai target. Amin. Ya, dan Pak Yanto semakin betah ya bro ya di ketua terus ya bro. Tidak pusing lagi. Tidak pusing lagi, Kalau ya. Bapak pusing hubungi kami. Kami Iya. bisa membagikan informasi. Presiden, Ya, Presiden. gitu. Akhirnya sana Ya. ngobras pagi dulu, ada Bro Hari, Dan Bro Tony dan seluruh kru yang terlibat. Ya, Ada ya. Bento juga. terima kasih, ada Bang Budi, ada Ya. David, ada Pak Zardi. Ya. Kita pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.